Jawaban unik Imam Sibawai ketika ditanya malaikat, "Men Rabuka?" Ada suatu riwayat yang menyebutkan, bahwa setelah Imam Sibawai meninggal dunia, di dalam kubur ia pernah ditanya oleh malaikat yang berbunyi, "Marobuka?" Siapa Tuhanmu? Kemudian Imam Sibawai dengan santai menanggapi pertanyaan malaikat. Bahkan Imam Sibawai balik bertanya kepada malaikat, "Coba engkau irabi pada lafaz di atas men itu kalimat apa? Dibaca apa? Dan kedudukannya apa?" Malaikat jelas tidak bisa menjawab karena ia hanya bertugas bertanya. Kemudian malaikat laporan kepada Allah lalu dijawab oleh Allah agar Imam Sibawai dimasukkan saja ke dalam surga. Dibakarnya semua karangan kitab Imam Sibawai. Dikisahkan bahwa Imam Sibawai pernah memiliki seorang istri yang cantik dan sangat menyayanginya. Akan tetapi saking cintanya beliau terhadap ilmu agama khususnya di bidang ilmu nahwu, beliau kurang memperhatikan istrinya. Bahkan beliau lebih memilih mengarang kitab dan terus bergelut dengan ilmu daripada bercengkeraman dengan istrinya. Sehingga istrinya pun merasa cemburu dan akhirnya membakar semua karangan kitab-kitab beliau. Seketika itu juga akhirnya Imam Sibawai menceraikan istrinya sebab beliau yakin bahwa ilmu akan lebih bermanfaat di dunia dan akhirat. Memiliki budak yang sangat cerdas. Dikisahkan, bahwa ada seseorang laki-laki yang hendak menemui Imam Sibawai dengan maksud ingin menandinginya dalam ilmu nahwu. Setibanya di sana ternyata Imam Sibawai sedang tidak berada di rumahnya. Lalu keluarlah budak perempuan Imam Sibawai untuk menemui lelaki tersebut. Kemudian ia berkata kepada budak itu, "Ada di mana tuanmu, Imam Sibawai, wahai budak?" Lalu budak perempuan itu pun menjawab, "Tuan, pergi ke suatu tempat berteduh. Jika bayangannya sudah pergi, maksudnya jika matahari berada di atas kepala, maka dia akan kembali." Mendengar tuturan seperti itu, kemudian lelaki itu pun berkata, "Artinya, demi Allah, jika budaknya saja begini, bagaimana pula dengan tuannya?" Lalu lelaki tadi kembali dan tidak menantang. Adapun faidah yang dapat dipetik dari kisah ini ialah sebagai berikut. Budak saja pandai ilmu nahwu, kenapa kita yang merdeka tidak mau belajar ilmu nahwu? Kisah di atas menunjukkan bahwa bahasa Arab merupakan bahasa yang memiliki serat akan makna. Perhatikanlah bagaimana seorang budak merangkai kalimat hanya dengan menggunakan satu sumber kata saja, yakni menurut mazhab Basriyun atau menurut mazhab Kufah.